Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa Pancor yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pada waktu ini, kita berada di tempat yang mulia. Kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang jikalau Allah cabut nyawa kita di tempat ini, maka innal abrara lafi na'im. Tempat ini akan menjadi saksi, tempat ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang mati di tempat ini, ya Allah, baru saja aku saksikan dia sedang mengerjakan tunduk sujud rukuk kepadamu. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini tidak sia-sia. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir juz amma. Kalau tidak salah masih di surah Al-Infitar ya, belum habis ya Pak Takmir. Baik. Kita akan mulai dari ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Kalla, tidaklah sekali-kali. Bal tukadzibuna biddin, kalian ini telah mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ad-din, jadi hari kiamat, hari pembalasan itu banyak namanya. Di antaranya adalah din, hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidhin, wahai manusia, sungguhnya kami telah menugaskan, menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang khusus tugasnya untuk hafidhin, menulis, menyimpan amal-amal kalian. Kiraman katibin, malaikat itu mulia, tugasnya mencatat amal-amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa-apa saja yang kalian kerjakan. Jadi rupanya selama ini kita tidak sendiri. Kemana-mana kita, dimanapun tempat kita, sepi, tidak ada yang melihat, kita tidak pernah sendiri. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ada yang tahu, ada yang lihat. Innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang baik itu nanti di hari pembalasan itu lafi na'im,
akan berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara la fi jahim. Sungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di tempat yang penuh dengan siksa, yaitu neraka jahanam. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam tersebut. Sampai kapan? Jika dia kafir maka selama-lamanya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kalian hari pembalasan? Jadi jika ada dua kata atau dua kalimat diulang di dalam Al-Quran, itu menunjukkan suatu itu besar, untuk membesarkan peristiwa, untuk membesarkan kalau dalam ayat ini maka untuk membesarkan hari kiamat, sehingga kita terbayang seperti apakah besarnya, apa yang membuat dia besar ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kenapa hari itu sangat besar, sangat dahsyat? Karena pada hari itu, hari ini kalian susah, kalian gelisah, kalian ketakutan, padahal kalian masih memiliki sesuatu, memiliki tangan, memiliki ucapan, masih ada saudara, masih ada kawan yang membantu kalian. Pada hari itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, kita tidak memiliki apa-apa. Jikalau ada pada diri kita pada hari itu, wal amru yauma idzil lillah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali perintah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan ini tidak bisa bicara. Pada hari itu tidak akan ada yang bisa bicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa hari pembalasan ini katakan hari yang sangat besar, hari yang dahsyat, sebab kita semua tidak akan memiliki apa-apa. Semua yang kita perjuangkan di dunia ini pada suatu saat nanti tidak akan bisa memberikan kita manfaat sedikit. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, surah Al-Infitar ini selain dia menceritakan tentang kejadian hari kiamat, mengawali datangnya hari kiamat, alam semesta ini akan hancur, atap alam ini akan hancur berupa langit, kemudian pondasinya bumi. Di surat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kita suatu gambaran betapa ruginya manusia ini. Jikalau ada orang hari ini masuk ke ruang ujian, kemudian orang ini sebelum masuk ke ruang ujian, ia sudah diberitahukan, dijelaskan bahwa engkau akan diuji selama 6-7 jam. Kemudian setelah itu orang ini diberitahukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diuji 1, 2, 3, ada 10, dijelaskan semua. Kemudian setelah itu, setelah diberitahukan soal yang akan dikeluarkan di ruangan ujian itu, diberitahukan pula apa jawabannya. Ruang ujian itu, kemudian masa ujian atau waktu kalian akan berada di tempat ujian itu 6-7 jam, kemudian pertanyaannya ada 2, kemudian jawabannya sudah tersedia. Masuklah orang ini ke ruang ujian, ia dapatkan apa yang diberitahukan di luar ruang ujian itu ternyata betul. Dilihat soal, pertanyaannya cuma 2, kemudian waktu untuk menjawab 7 jam. Kemudian sampai di ruang kelas itu, ruang ujian itu, didatangkan pula pengawas
yang memberitahukan, membimbing dia bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Diberitahukan, datang pengawas, biasanya pengawas mengawasi agar jangan ada yang mencontek. Tapi ini ada fenomena aneh. Ruang ujian, sebelum masuk ujian sudah dibocorkan soal, dibocorkan jawaban, kemudian sampai di ruang ujian ada pula pengawas yang membimbing bagaimana cara menjawab. Tapi pada akhirnya si fulan ini yang mengikuti ujian ini pada akhirnya tidak lulus. Kira-kira Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang seperti ini apa kita sebut dia? Sudah dikasih soal, dikasih jawaban, dia ajar pula untuk menjawabnya. Dikasih waktu 7 jam cuma untuk menjawab 2 pertanyaan. Gak lulus. Kira-kira orang ini kalau dia nyata, kira-kira apa yang akan kita panggil dia? Gambaran yang saya sampaikan tadi itu adalah gambaran kita sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita masuk ke dunia ini sudah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini tempat ujian. Berapa lama kita akan diuji? Inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilum may yajuzu dzalik. Umur umatku di dunia ini antara 60-70. Sedikit mereka yang lebih atau melewati 70 tersebut. Kemudian apa pertanyaannya di dalam dunia ini, di ruang ujian ini? If'al la taf'al. Kerjakan ini, jangan kerjakan. Cuma 2 saja. Salat, jangan tidak salat. Puasa, jangan tidak puasa. Berhaji, jika mampu, jangan menunda haji kalau sudah mampu. Menikah, jangan berzina. Minum jus, jangan minum khamar. Cari rezeki yang halal, jangan berjudi. 2 saja. 2 saja pertanyaan di ruangan dunia ini, di ruangan ujian yang bernama dunia ini. Kemudian untuk menjawab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diutuslah Nabi Muhammad SAW, diutus para ulama, diutus guru-guru, kiai-kiai untuk membimbing kita bagaimana menjawab 2 pertanyaan. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, ada juga yang sampai akhir hayatnya belum sholat. Detik-detik mau habis waktu ujian baru dia sadar. Sudah sakit baru dia sadar, bentar lagi. Jadi inilah jemaah yang dimuliakan Allah, Allah sudah kasih tahu dalam ayat ini, ada pengawas, ada yang mengawasi kalian. Kemudian hanya ada 2 tempat nanti di hari pembalasan itu. Hanya ada 2 kelompok saja. Innal abrar wa innal fujjar. Kalau mau tahu kita ini di kelompok yang mana, maka lihatlah apakah kita termasuk abrar perbuatan kita atau fujjar. Begitu murah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum kita nampak berjumpa dengan hari pembalasan itu, Allah ingatkan kita. Allah kasih tahu. Allah kasih tahu jemaah yang dimuliakan Allah. Innal abrar la fi naim. Ini tidak perlu kita tanya pada siapa-siapa kita ini termasuk orang abrar ataukah tidak. Lihat sendiri perbuatan kita. Abrar, siapa abrar itu? At-taqi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatannya baik. Abrar jamak daripada bir, baik. Bar, abrar, baik.
orang berbuat baik tidak akan ada kebaikan itu tidak akan ada nilainya jika tidak bersumber dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka innal abrar, orang yang berbuat baik karena dorongan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang bertakwa itu? Dalam surah Ali Imran sedikit dijelaskan tanda orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang takwa itu, jemaah yang dimuliakan Allah, bukan sementara ini, selama ini yang kita tahu orang bertakwa itu orang yang paling depan safnya, orang yang paling awal datang ke masjid. Rupanya dalam surat Ali Imran itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Salat ini tidak membutuhkan apa-apa. Tidak punya uang pun bisa salat. Ya. Dalam keadaan susah senang bisa salat. Tapi alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Tapi kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang namanya berinfak, ini berat. Makanya tanda orang yang bertakwa itu pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran itu alladzina yunfikuna fis sarra, dalam keadaan susah senang dia keluarkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ukurannya orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang bangun tengah malam salat tahajud, berdoa, menangis. Alladzina yunfikuna fis sarra. Berapa banyak sedekahnya, berapa banyak uang disumbangkannya. Dari gajinya pertama dia terima gaji, gajinya itu kemana terlebih dahulu? Ke perutnya atau ke akhiratnya? Yunfikuna fis sarra, dalam keadaan susah. Saya gaji cuma segini Ustaz, orang kaya bolehlah Ustaz katakan dia mesti harus mengeluarkan infak, tapi saya ini lagi susah Ustaz. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betul takut engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkanlah hari ini. Di saat kau susah, kau kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang di depan, perutmu yang di belakang. Makanya kadang ulama mengatakan begini, jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita selalu ketika sholat banyak yang mengeluh tidak khusyuk? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kok khusyuk tidak ada? Apa penyebabnya? Sebab Allah belum besar dalam hati kita. Allah belum besar. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi tidak khusyuk sebab Allah belum besar dalam hati. Masih kita kedepankan apa? Kepentingan kita, perut. Jadi tunjukkanlah sekali-kali jemaah yang dimuliakan Allah, mesti harus ada ibadah amalan pamungkas yang kita simpan, yang kita bisa tunjukkan kepada Allah nanti ketika kita berhadapan dengannya di hari kiamat. Ya Allah, kalau bukan karena aku takut kepadamu, aku tidak akan melakukan hal ini. Simpanlah amal itu, buatlah amal yang seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Meskipun sedikit, tapi betul-betul kalau memang bukan karena takut kepada Allah, kita tidak akan kerjakan. Itulah yang akan menyelamatkan kita kelak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Terkadang ada orang jadi wali gara-gara amal yang sedikit. Ada orang jadi wali gara-gara amal yang sedikit. Contoh, di masanya Rabi'ah Adawiyah, kita semua pernah mendengar yang namanya waliullah dari kalangan perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada suatu hari Rabi'ah Al-Adawiyah ini mengutus budaknya, pembantunya untuk membeli minyak pada seorang yang bernama Ali. Kemudian pergilah pembantunya ini ke tokonya si Ali.
kemudian beli minyak. Ketika si Ali ini menuangkan minyak kepada budaknya Rabi'ah Adawiyah, karena takut si Ali, ya peras tempat minyak itu, ya peras begini, peras sehingga betul-betul habis masuk ke dalam botol yang yang akan diberikan kepada Rabi'ah. Dia perasnya sudah betul-betul kering. Oke, baik, sampaikan ini ke Rabi'ah. Kemudian pulanglah budak itu menemui tuannya Rabi'ah. Kemudian ia menceritakan apa yang terjadi, bahwa penjual itu saking waroknya, diperasnya itu tempat minyak itu sampai kering. Kemudian apa kata Rabi'ah? Apa yang dilakukan itu luar biasa. Tapi tanya dia, balik kembali dan tanya dia, apa yang engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada minyak yang masih menempel di kukumu ketika engkau memeras minyak. Dia jual minyak 1 kilo misalnya, jual minyak 1 kilo, dituangkan baginya habis, masih ada, diambilnya kain untuk menghabiskan minyak yang ada di botol itu supaya tidak ada tersisa, karena yang dia beli ada 1 kilo ini seukuran 1 botol ini misalnya. Tuang, saking takutnya masih ada yang tersisa, diambilnya kain, dioleskan semua, kemudian diperas. Rabi'ah Adawiyah mengatakan, tanya dia, pasti ada minyak yang menempel di jari-jarinya, di kukunya. Tanya dia, apa yang engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hak orang yang masih menempel pada kukumu. Baliklah dia, budaknya ini, menuju ke si Ali. Wahai Ali, tuanku mengatakan, ketika engkau memeras minyak yang kau berikan untuk kami itu, pasti ada yang menempel di jarimu. Tuanku mengatakan, apa kira-kira yang kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hak orang yang masih menempel di jarimu? Langsung dia tobat, meninggalkan dagangannya itu, kemudian berkhalwat, i'tizal. Terkenallah dia dengan sebutan Ali Al-Khawas, seorang waliullah. Dengan berkat apa? Hakir, remeh, ya, menjaga hak orang yang masih menempel di kukunya. Jadi wali. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Takut kepada Allah. Ini penting Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Amal kita bagus, banyak, tapi usahakan carilah amal betul-betul yang kita ini takut, ada takut ini di hati. Takut. Simpan amal itu, buat amal itu untuk kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul. Lagi susah betul, enggak ada uang, kita lihat ada pengemis, ya Allah, karena Engkau ya Allah. Itulah apa? Karena Engkau ya Allah. Usahakan ada amal seperti itu dalam hidup kita. Ya, tidak ada orang tahu, tidak ada orang melihat. Hanya kita yang merasakan bagaimana kita butuhnya terhadap uang ini, tapi kita belanjakan demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rumus untuk selamat, maka sangat bodoh dan rugi manusia yang diberikan sebelum masuk ujian sudah diberikan bocoran soal, kemudian jawaban, kemudian setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diutuslah pengawas untuk memberitahukan bagaimana cara menjawab. Tidak juga bisa menjawab, innal fujjara lafi jahim, maka pantaslah dia menempati neraka Jahannam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, innal abrar lafi na'im,
masih innal abrara fi na'im. Pertama yunfikuna fi sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha. Tanda orang bertakwa wal kaziminal ghaidha. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Dipancing amarahnya oleh orang, dia mampu untuk membalas, tapi kaziminal ghaidha. Dia tahan, dia pendam agar jangan nampak marahnya. Menampakkan amarahnya saja tidak, apalagi marah. Kaziminal ghaidha. Setelah itu betul-betul marah, Pak, Bu. Yang namanya kaziminal ghaidha ini betul-betul marah. Entah apa yang dibuat orang ini sehingga betul-betul memancing amarah. Disimpan, setelah itu wal afina anin nas. Sudah dipancing amarahnya, disakiti dia, difitnah dia, dimaki, al-afina anin nas, ya maafkan orang. Ini tanda orang bertakwa. Ada kira-kira kita seperti itu hari ini? Dipancing amarah kita, diejek kita, difitnah kita. Ada kita pernah difitnah orang, diejek orang, digibahi orang? Pasti semua sudah merasakan. Nah, kalau mau melihat apakah kita orang bertakwa ataukah tidak, kalau sampai hari ini masih ada orang menghina kita, mengejek kita, memfitnah kita, wal afina anin nas, cepat maafkan dia. Wal afina anin nas. Berat, bukan mudah ini memaafkan orang. Tapi buktikan ya Allah, karena Engkau yang suruh. Sebenarnya berat ya Allah, tapi karena Engkau yang suruh, saya maafkan. Adalah amal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu, yang kita buat hanya untuk Dia. Betul-betul karena Allah. Wal afina anin nas. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa. Ya, al-abrar itu bukan orang-orang baik yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah. Tidak. Sebab kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu keturunan Adam ini pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Jadi orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, dia sholat terus, tidak. Dia salah kemudian bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Di ayat di surat Ali Imran ini Allah jelaskan tanda orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka berbuat dosa, berbuat salah, dzakarullah, cepat ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, istighfar. Jadi tanda kita takut pada Allah, kita ingat dosa. Ingat dosa bukan hanya sekedar ingat dosa kemudian setelah itu menceritakannya ke sana kemari. Ini model orang yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah tutup aibnya, orang tidak tahu dia berbuat salah, diceritakan dia buka sih. Tak boleh. Ketika tidak ada orang tahu, berarti Allah mau menutup aib kita, Allah memaafkan kita. Jadi tutup, jangan diceritakan pada orang. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Jadi itulah jemaah yang dimuliakan Allah, innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik itu akan berada di dalam kenikmatan yang abadi kelak di hari kiamat. Bagaimana cara menjadi orang baik? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa konkretnya orang bertakwa itu? Bersedekah banyak-banyak. Maafkan orang. Jangan mencari masalah. Orang Islam itu tidak boleh cari masalah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang Islam itu orang yang orang lain selamat dari lisannya, dari tangannya. Di mana-mana orang Islam pasti aman, harus aman. Dia ke tempat orang yang ribut, orang ribut menjadi tidak ribut. Itu roh orang Islam. Ya. Orang berkelahi, datang orang Islam menjadi berkasih sayang. Itulah mestinya orang Islam. Nah, wa innal fujjara la fi jahim. Sungguhnya orang-orang yang durhaka tempatnya adalah di neraka jahanam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi begitu, sekali lagi begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum kita berjumpa dengan hari kiamat, Allah kasih tahu rumusnya bagaimana untuk selamat. Tak perlu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum malaikat itu yang menghisap, yang menanya kita, kita dulu tanya diri kita ini. Hitung, hasibu anfusakum, hitung amalmu sebelum malaikat menghitungnya. Kapan malaikat menghitungnya? Di dalam kubur, di hari kiamat padang mahsyar. Kalau sudah malaikat yang menghitungnya, kita tidak bisa lagi maaf, nggak bisa lagi. Tapi kalau kita yang menghitung amal kita, di saat kita masih hidup begini, oh tadi saya bohong, tadi saya ini, bisa kita istighfar, bisa kita hapus kembali, bisa kita minta maaf kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab, kata Sayyidina Umar. Hitung amalmu sebelum malaikat menghitungnya. Innal fujjara lafi jahim. Nah, yaslaunaha yaumaddin. Bapak dan Ibu, hari kiamat itu besar sebab tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang menyelamatkan kita adalah hati yang selamat, yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulailah kita belajar untuk mengeluarkan segala apa yang ada dalam hati yang mengotori hati ini. Biarkanlah hanya Allah yang ada di sana. Hari ini ya Allah banyak sekali masalah saya, susah. Dia mengeluh, menceritakan banyak masalah. Rupanya ketika Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bagaimana untuk mengeluarkan masalah ini? Ala bidzikrillahi tatmainnul. Sebab engkau memikirkan banyak hal. Sebab itu kita pusing. Kalau seandainya kita ikuti perintah Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang kita pikirkan cuma Allah, maka tenanglah. Bagaimana bisa tenang? Apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu. Tabrakan mobil, tidak akan ada yang terjadi kecuali izin Allah. Tenanglah kita. Ala bidzikrillah ta'ala. Dipecat kita, ala bidzikrillah, tidak akan ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Redha ya Allah. Serah, berserah. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jaga hati kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, berikan petunjuk, bimbingan, hidayah, taufik sampai kita berjumpa dengan Dia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.